seorang wanita tanpa sengaja menemukan. Suaminya ternyata membawa pulang Putri Xiao San, dan bahkan bermain piano di rumahnya sendiri. Wanita itu seketika menyadari bahwa pernikahannya dengan suami telah berakhir. Dia segera mengeluarkan surat perceraian dan meminta suaminya menandatanganinya. Lalu dia menarik kembali semua hak cipta lagu suaminya. Hanya karena suaminya melanggar janji yang mereka buat. Ternyata wanita itu sejak kecil menyaksikan pengkhianatan ayah terhadap ibunya. Karena ayah jatuh cinta pada guru piano gadis itu, dan bahkan memiliki anak, ayah memutuskan untuk bercerai dengan ibu secara tegas. Ibu yang sangat terpukul itu menenangkan gadis dengan bermain piano untuknya. Kemudian dia melompat dari gedung dan mengakhiri hidupnya di tengah suara piano gadis itu. Tak lama kemudian, ayah membawa Xiao San untuk tinggal bersamanya. Sejak saat itu, gadis itu mulai takut untuk bermain piano. 5 tahun lalu, saat wanita menikah dengan suaminya, dia menyatakan, jika suatu hari pria itu ingin bercerai, dia akan memainkan sebuah lagu piano untuk wanita. Pria itu segera menjamin kepada wanita, tidak akan ada piano di rumah. Bahkan di tempat kerja, pria itu juga menolak semua pertunjukan yang berhubungan dengan piano. Wanita itu awalnya berpikir akan hidup bahagia dengan pria itu sampai tua. Dia diam-diam menciptakan puluhan lagu untuk pria itu, hanya untuk mendukung karir menyanyinya. Bahkan bersedia menikah sembunyi-sembunyi dengan pria itu selama bertahun-tahun, hanya untuk mempertahankan citra pria itu sebagai lajang. Ketika wanita itu melihat piano dan wanita licik muncul bersamaan di rumah, wanita itu segera mengerti bahwa pernikahan ini sudah sepenuhnya berakhir. Wanita yang sedih itu pergi ke makam ibunya untuk mengeluh. Saat itu, pria itu menelepon untuk mendesak wanita tersebut tentang lagu barunya. Wanita itu tiba-tiba teringat bahwa dulu dia juga diam-diam menulis lagu untuk pria itu. Hanya berharap pria itu bisa bangkit suatu hari. Mereka bisa menjalani kehidupan yang baik. Saat itu, sakit perut wanita itu tiba-tiba kambuh. Pria di ujung telepon juga menyadari bahwa wanita itu mengalami sakit perut. Dia meminta wanita itu untuk menunggu di tempat. Dia akan datang untuk membawanya ke rumah sakit. Namun, tidak sampai 2 menit, pria itu mengirim pesan, menyatakan bahwa wanita licik itu terkilir kakinya. Dia akan membawa wanita itu ke rumah sakit terlebih dahulu. Wanita itu teringat saat dia dulu sakit perut. Pria itu juga sangat cemas. Sekarang, wanita licik itu berusaha sekuat tenaga untuk mengikat pria itu. Namun, pria itu sama sekali tidak menolak. Wanita itu mengerti bahwa pria itu telah berpaling. Dia tidak lagi pantas untuk dia berkorban. Wanita itu segera menelepon Departemen Hukum, menyatakan bahwa dia telah memutuskan untuk bercerai, meminta untuk menghentikan izin lagu untuk pria itu. Kemudian wanita itu pulang dan menulis surat perceraian. Setelah menghabiskan waktu dengan wanita berperhitungan itu, pria itu juga kembali ke rumah. Dia memberikan selembar tiket konser kepada wanita itu. Wanita itu teringat bagaimana pria itu takut mengungkapkan status pernikahannya. Dia bahkan tidak pernah mengundangnya. Kini wanita itu sudah tidak membutuhkan tiket itu. Jadi, dia langsung menolak pria itu. Pria itu juga menyatakan bahwa hari ini adalah hari peringatan 10 tahun pernikahan mereka. Dia ingin makan malam bersama wanita itu. Ketika wanita itu tiba di restoran, dia malah menemukan bahwa wanita berperhitungan itu juga ada di sana. Wanita itu segera berbalik dan pergi. Namun, pria itu menariknya kembali. Dia mengatakan bahwa wanita berperhitungan itu adalah saudara perempuannya. Dia berharap wanita itu melepaskan kebencian terhadap wanita berperhitungan itu. Wanita itu dengan marah menyerahkan surat perceraian kepadanya. Dia menyatakan bahwa dia ingin bercerai. Wanita berperhitungan itu segera mulai melakukan pertunjukan seni teh. Dia mengatakan bahwa wanita itu tidak mau memberinya kesempatan untuk menebus kesalahan. Pria itu juga berpendapat bahwa konflik generasi sebelumnya tidak ada hubungannya dengan wanita berperhitungan itu. Wanita itu benar-benar kecewa pada pria itu. Jadi, dia mendesak pria itu untuk segera menandatangani. Pria itu hanya menganggap bahwa ini adalah trik wanita itu untuk menarik perhatian. Dia segera menandatangani dokumen tersebut. Larut malam, pria itu pulang dan tidak melihat sosok wanita itu. Dia mengirim pesan untuk memberitahu bahwa dia lapar. Dia mendesak wanita itu untuk pulang dan memasak bubur. Wanita itu teringat ketika dia sendiri. Memang setiap malam dia memasak bubur untuk pria itu. Tetapi sekarang tidak mungkin lagi kembali ke masa lalu. Wanita itu langsung menyatakan bahwa mereka telah bercerai. Kemudian dia mematikan ponselnya dan tidak lagi memperhatikan pria itu. Keesokan paginya, wanita melihat pria mengeluarkan berita, mengatakan bahwa dia akan mengumumkan status pacarnya pada hari konser. Mengumumkan identitas pacar. Wanita menyadari bahwa pria ingin memaksanya untuk berkompromi dan mengalah. Tanpa disadari,
yang mengangkat pria bukan dirinya sendiri, melainkan lagu yang ditulis wanita untuknya. Wanita kemudian pergi ke studio pria. Namun, dia menemukan bahwa wanita berhati licik menguasai kantornya, dan membuang barang-barangnya di lantai. Wanita berhati licik dengan tegas mengatakan bahwa dia akan membuat pria jatuh cinta padanya. Wanita hanya tersenyum sinis. Wanita segera mengambil barang peninggalan ibunya dan bersiap untuk pergi. Pada saat itu, pria datang mengejar. Dengan tegas, dia berkata jika wanita mau meminta maaf kepada dirinya dan wanita berhati licik, dia akan mengumumkan bahwa wanita adalah istrinya. Jika tidak, jangan datang ke konser malam ini. Wanita menyatakan bahwa dia sebenarnya tidak ingin datang. Dia pun pergi tanpa menoleh ke belakang. Tak lama kemudian, konser pun dimulai. Pria mengintip dari belakang panggung. Di kursi penonton, benar saja tidak ada sosok wanita. Staf mengatakan bahwa wanita sudah mematikan teleponnya. Namun, wanita berhati licik berkata lugas bahwa wanita hanya sedang ngambek. Konser pria tetap lebih penting. Pria berencana menunggu sampai konser selesai untuk menjemput wanita pulang. Tanpa disadari, wanita tidak akan memberikan kesempatan lagi. Apa yang telah terjadi? CEO Cheng, ada yang tidak beres. Surat pengacara Wan Qi sudah sampai di perusahaan. Mengambil kembali semua hak lagumu. Oh begitu ya, kamu di dalam sana. Apakah kamu ingin mengambil kembali mesin audisimu?